Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Hari ini podcast Humas El Samda Lapas Pradoro Samarinda kedatangan pemimpin daripada Lapas Samarinda, yaitu Bapak Muhammad Ilham Agung Setiawan. Untuk mempersingkat waktu Pak, ada sedikit pertanyaan Bapak ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu sih pemasyarakatan, agar masyarakat bisa mengetahui apa itu pemasyarakatan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tentu ketika kita berbicara tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan itu lahir atau dicetuskan pertama kali pada tanggal 27 April 1994. Karena sebelum lahirnya pemasyarakatan ini, zaman dahulu masih memakai kalimat kepenjaraan. Ya. Tentunya kepenjaraan berarti zaman kolonial Belanda, peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga berjalannya waktu sejarah pemasyarakatan ini tumbuh dan lahir pada tanggal 27 April 1964 yang dicetuskan Menteri Kehakiman pada saat itu, yaitu oleh Dr. Soeharjo SH. Sedikit lagi Pak, kita nanti akan masuk dengan sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan. Yang saya ingin tahu kan Pak, apa sebenarnya tujuan daripada pemasyarakatan itu sendiri apa Pak? Ya, yang jelas memang tentunya ketika kita berbicara pemasyarakatan, kita menengok dulu ke belakang tentang kepenjaraan dulu. Jadi memang ada perbedaannya antara kepenjaraan dan pemasyarakatan. Kalau kita berbicara dengan kepenjaraan, memang bertujuan membuat seseorang atau mungkin dulu narapidana itu dibuat jera. Karena penjaraan itu mengenai kata dasar jera. Jadi memang setiap tahanan atau mungkin narapidana pada saat itu ya mungkin ada pemukulan, penyiksaan dan segala macamnya. Terus saat ini kita sudah memakai dengan sistem pemasyarakatan, tentu sangat berbeda sekali ketika kita berbicara kepenjaraan dengan pemasyarakatan. Ketika kita berbicara pemasyarakatan itu yaitu orientasinya pada reintegrasi sosial. Jadi seseorang ini memang di dalam lapas kita bina, terus nanti kita barukan ke tengah-tengah masyarakat dengan tujuan tentunya yang bersangkutan yang tadinya masuk di dalam lembaga pemasyarakatan ini tidak tahu apa-apa, menjadi yang bersangkutan tahu, lebih berproduktif, lebih positif lagi, sehingga tujuannya kelak ketika mereka bebas berguna minimal buat pribadinya sendiri, terus keluarganya, terlebih-lebih mungkin nanti itu secara umumnya kepada lingkungan masyarakat dan tentunya buat bangsa dan negara. Oh gitu Pak ya. Mungkin pemasyarakatan kan ada landasan Pak ya, ada dasar hukumnya. Mungkin dasar hukumnya apa Pak ya? Ya, itu Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Memang tadi kami katakan bahwa pemasyarakatan lahir itu kan pada tanggal 27 April 1964. Sehingga ketika kita melihat undang-undangnya baru tahun 95 diundangkan itu memang sungguh sangat luar biasa perjuangan pendahulu kita, terutama pendahulu pemasyarakatan memperjuangkan undang-undang ini bisa diundangkan. Jadi kalau kita berbicara dari tahun 64 sampai dengan tahun 95 kan sangat lama sekali itu. Namun alhamdulillah Undang-Undang 1295 itulah menjadi dasar hukum para petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas. Berarti prosesnya cukup panjang Pak ya? Cukup panjang prosesnya untuk berubah dari ini Pak, kita kembali dengan putusan Pak. Kalau hakim kan memutuskan itu Pak dengan penjara. Ya. Nah sementara setelah itu maka ditempatkan di pemasyarakatan. Kira-kira menurut Bapak itu bagaimana sih putusan itu?
Tapi kalau kita melihat putusan memang sudah benar, karena memang kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini kita pakai ya sampai dengan hari ini kan memang berbunyinya memang penjara. Iya. Gitu loh. Kalau kita berbicara membaca KUHP kan tidak ada yang dipidana pemasyarakatan. Iya, Cuman memang perlakuan kita itu dari kepenjaraan itu sudah berubah pada sistem pemasyarakatan. Yang tadi saya katakan, sistem pemasyarakatan ini sudah sebenarnya reintegrasi sosial orientasinya. Sehingga orang kalau kita melihat sekarang di beberapa lapas di Indonesia ini kebanyakan kan program-program pembinaan, ya kan, apalagi saat ini berbicara dengan hak asasi manusia, yaitu kan kita juga harus melindungi hak asasi manusia baik untuk warga binaan pemasyarakatan maupun juga untuk keluarganya. Nah, ini menarik Pak, tentang pelayanan. Jadi Bapak singgung tentang pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dulu kan Pak, sebelum kembali lagi Pak, dulu sebelum warga binaan pemasyarakatan namanya tuh narapidana. Ya. Nah, jadi sekarang udah diganti dengan warga binaan pemasyarakatan. Itu memang ada aturannya atau bagaimana Pak? Ya, karena dengan diundangkannya Undang-Undang 12 tahun 95 sebenarnya warga yang dulunya narapidana itu kan terus berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan, sehingga kata narapidana itu di kalangan kita internal pemasyarakatan itu memang sudah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Namun memang mungkin beberapa teman-teman di luar sana mungkin masih menyebutnya lah sekarang sampai dengan hari ini ada yang menyebutkan narapidana. Terkait dengan hal-hal itu ya tugas kita lah yang menyampaikan sosialisasi itu bahwa warga binaan pemasyarakatan itu ya memang sudah berubah namanya dari narapidana ke warga binaan pemasyarakatan. Kenapa menjadi warga binaan pemasyarakatan? Memang undang-undang menyatakan itu. Jadi tugas kita ini sambil mensosialisasikan Pak ya, kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu apa itu pemasyarakatan. Karena memang kalau kita lihat kan Pak, masyarakat di luar tuh kata-kata pemasyarakatan tuh masih agak awam bagi mereka. Mereka taunya tuh penjara. Baik Pak, mungkin kita masuk dengan Pak tentang pelayanan Pak ya, pelayanan. Kira-kira berkaitan layanan apa sih Pak yang sebenarnya menurut Undang-Undang 1295 itu yang ada bagi warga binaan pemasyarakatan? Ya sebetulnya kalau berbicara layanan kan tertuang juga sih sebetulnya di dalam Undang-Undang 1295 tentang pemasyarakatan, mungkin di pasal 14 tuh kalau nggak salah. Ada layanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Contohnya kita ini mulai dari depan saja kalau kita melihat itu. Jadi kita melihat dari kantor ini sudah ada layanan itu terkait dengan mungkin kalau saat ini karena era pandemi ini kan kita masih memakai layanan titipan. Itu kan haknya yang bersangkutan, haknya warga binaan pemasyarakatan. Kemarin kita sampaikan di situ layanan kunjungan. Nah, karena memang posisinya saat ini era pandemi sehingga kita fasilitasi hanya titipan saja. Itu termasuk hak yang bersangkutan, itu kita layani. Terus maju lagi ke sini sedikit, kita melihat lagi ada ruang registrasi. Nah, di situ ada layanan juga. Layanan apa sih yang ada di situ? Layanan pemberian remisi. Ya, itu hak juga itu kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi itu yaitu pengurangan masa hukuman diberikan oleh negara sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat. Nah, tentunya syarat-syarat itu tertuang juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemberian remisi. Nah, terkaitannya dengan itu mungkin masih banyak lagi haknya. Mereka juga punya hak integrasi. Integrasi itu kan ada PB, ada CB, ada CMB dan segala macam. Tentunya layanan-layanan itu selain itu pasti ada layanan kesehatan. Ya kan, layanan kesehatan juga ada. Mereka berhak mendapat layanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada layanan kesehatannya. Tentunya layanan kesehatan yang sesuai dengan layanan yang telah kita berikan sesuai dengan porsinya, ya layanan pemerintah kan gitu. Terus masih ada lagi yang bersangkutan juga berhak untuk melaksanakan ibadah. Hanya di kita ini ada masjid dan walaupun mungkin memang secara khusus di lapas kelas 2 Samarinda ini belum ada gereja, namun kita sediakan aula ya yang bersangkutan
melakukan ibadah minggu, contohnya seperti itu. Di gedung sebuah gudang ya. Betul. Ya, mungkin kalau kita berbicara layanan banyak lah layanan. Namun ini yang penting-penting, maksudnya yang menonjol layanan, termasuk layanan makanan, katakan yang bersangkutan harus berhak mendapatkan sarapan, makan siang, makan malam sesuai dengan menu yang telah dicantumkan. Ini kembali Pak ya, saya tertarik tadi tentang apa pengurangan pidana itu Pak. Ini kan masyarakat banyak nggak tahu nih Pak. Misalnya si A dipidana 20 tahun. 10 tahun, 11 tahun mereka udah di luar. Ya. Nah, anggapan mereka nih Pak, tanda kutip nih Pak, tanda kutip ini. Wah, jangan-jangan di lapas ini bisa dibayar Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menerangkan ini Pak. Jadi tentunya kita sampaikan juga pada kesempatan hari ini bahwa ketika seseorang dipidana 10 tahun itu juga tidak mutlak 10 tahun. Iya. Nah, itu bisa saja mungkin karena kalau pembebasan bersyarat itu, ya mohon maaf, ini kita berbicara tentang pidana umum, kita tidak berbicara terkait dengan yang pidana khusus yang terkait dengan PP 99 karena memang syarat-syaratnya berbeda dengan pidana umum. Kita berbicara di sini terkait dengan pidana umum. Nah, tentunya ketika kita berbicara pidana umum dengan kondisi vonis 10 tahun contohnya. Itu kalau kita berbicara 10 tahun tidak murni dijalin 10 tahun karena yang bersangkutan itu hampir setiap tahunnya mendapat remisi. Remisi pun kalau di kami ini, di lapas ini kan ada dua. Ada remisi umum untuk yang selalu diberikan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan remisi khusus hari raya. Tentunya ketika hari raya bagi yang muslim ya pada saat ada Idul Fitri. Nah, bagi yang Nasrani atau Kristen itu jatuhnya pada hari Natal. Kalau nanti Hindu ya mungkin jatuhnya di Nyepi, adalah Nyepi. Nah, pada saat kita berbicara, jadi setiap pemeluk agama yang di Indonesia ini yang sudah diakui oleh pemerintah, ketika kita berbicara remisi, mereka dapat remisi khusus. Nah, tentunya setiap tahunnya itu bertambah. Mungkin pada tahun tahun pertama mungkin dapat di mereka 1 bulan, nanti baru tahun kedua 2 bulan dan seterusnya, sesuai dengan peraturan menteri terkait dengan pemberian remisi. Ya, terima kasih Pak. Ini supaya masyarakat mengetahui bahwa pada dasarnya pengurangan itu memang ada aturan yang sudah tertera Pak ya. Kembali lagi Pak, ini kan sekarang kan pemerintah lagi galak-galaknya khususnya Kementerian Hukum dan HAM tentang UWBK Pak. Ya. UWBK. Menurut Bapak, WBK itu pengertian menurut Bapak sih apa sih Pak WBK itu? Iya, tentunya ketika kita sebagai institusi pelayanan publik, saya pikir hal yang sangat luar biasa ketika institusi itu meraih predikat WBK. Makanya semua, terutama ya mungkin bukan hanya di kalangan Kementerian Hukum dan HAM terkhusus di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau dalam UPT-nya Lapas Rutan, mungkin hampir seluruh institusi pelayanan publik semua mengejar itu, termasuk Lapas Samarinda pun juga mengejar WBK. Karena dengan predikat WBK berarti kita bisa tunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahwa memang kita memberikan pelayanan yang prima. Karena WBK itu kan bukan hanya tidak ada korupsi atau mungkin tidak ada pungli, tapi bagaimana melakukan pelayanan secepat mungkin dan sederhana mungkin gitu. Yang darinya mungkin bertele-tele udah cepat selesai jadi kan seperti itu. Nah, kita pun di sini di Lapas Kelas Samarinda juga lagi menempuh perjalanan ini, berjuang untuk meraih WBK juga lapas ini seperti itu. Nah, ini menarik ya Pak, memberikan pelayanan yang singkat, yang padat, yang benar, yang lurus, begitu Pak ya. Nah, ini untuk lapas sendiri Pak, untuk Lapas Samarinda sendiri, layanan unggulan apa sih Pak yang ingin kita sampaikan untuk WBK ini Pak? Iya. Terima kasih karena memang kami punya inovasi, layanan kita inovasi terkait dengan kami mempunyai layanan terpadu secara elektronik Lapas Samarinda. Kalau kita sampaikan di sini adalah e-later El-Samda. Nah, tentunya apa sih itu layanan apa? Baik. Kami sampaikan layanan ini salah satunya juga untuk memotong rantai apa itu birokrasi, waktu. Contoh nih, ketika nanti kita aplikasi masuk pada aplikasi e-later El-Samda ini kan di situ tertuang fitur-fitur, fitur-fitur yang ada di situ, sehingga contoh aja seandainya nanti ada
kunjungan lagi secara langsung ketika pemerintah mungkin sudah boleh bertemu lagi, ya nanti sudah tidak seperti dulu ngantri terus ini, nanti ada langsung antrian online. Begitu yang sudah dapat antrian online datang langsung masuk, langsung dilayani. Terus bagaimana Pak ketika yang tidak tahu atau mungkin gaptek, tetap kita layani. Datang masuk pada ruang layanan terpadu, nah, nanti diarahkan oleh petugas kami yang ada di sana, oleh duta layanan kami yang ada di sana, sehingga mereka juga akan dapat antrian juga, layanan antrian online itu. Nah, itu terkait dengan layanan terpadu. Mungkin tidak hanya itu saja. Kami juga nanti hasil-hasil warga binaan pemasyarakatan terkait dengan keterampilan warga binaan itu kita bisa share di aplikasi itu, sehingga masyarakat luas sana yang mungkin tidak pernah mengetahui apa sih Lapas Samarinda kegiatannya, itu bisa tertuang di situ, kita bisa buka, dan di situ termasuk sebagai sarana untuk iklan Lapas Samarinda, sehingga barang-barang keterampilan hasil karya warga binaan pemasyarakatan itu bisa dilihat oleh masyarakat di luar sana gitu. Nah, terus bukan hanya itu, termasuk dengan layanan tadi yang saya sampaikan ya, layanan integrasi tadi, itu juga bisa diakses melalui aplikasi itu, sehingga keluarganya, karena kita melihat Lapas Samarinda ini kan bukan hanya orang Samarinda, hampir seluruh Kaltim ini ada di Samarinda sini, sehingga memudahkan keluarganya untuk menempuh proses itu gitu, sehingga tidak harus datang ke sini terus harus sebagaimana atau enggak, cukup dari rumah buka aplikasi itu, mungkin dia mau melihat atau buka apa sih syarat-syaratnya seperti ini, yang bersangkutan upload, nah, nanti ada tim kami, ada operator kami nanti yang akan memberi balasan lagi, mungkin kurang ini terus kurang itu, kalau pas ya nanti pasti akan disampaikan oke, sudah, nanti akan kami proses. Nah, nanti. Jadi mempersingkat waktu itu. Nah, itulah yang selama ini kita usahakan sehingga Lapas Samarinda itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ini supaya masyarakat, khususnya keluarga warga binaan Lapas Samarinda bisa mengetahui program-program apa yang akan kita luncurkan Pak ya. Untuk kemudahan-kemudahan, baik itu dalam hal apapun, mereka juga bisa lihat berapa sih sisa pidananya, kapan sih mereka bisa bebas, atau ya macam-macam lah interaksi di sana Pak ya. Karena memang ada layanan informasi di aplikasi itu, sehingga apapun yang ditanyakan oleh keluarga warga binaan pemasyarakatan bisa chatting via aplikasi itu. Nanti operator kami yang akan menjawab. Jadi tidak perlu datang ke sini. Dan itulah memudahkan. Nah, salah satunya itulah kenapa tadi saya sampaikan banyak institusi pelayanan publik yang semuanya untuk memangkas waktu, memangkas birokrasi dan segala macamnya, sehingga masyarakat di sana bisa langsung merasakan perubahan yang terjadi. Gitu. Ini Pak, kembali lagi Pak, ini lagi rame nih Pak kan, isu-isu nih Pak, isu-isu yang terjadi khususnya di lapas-lapas tentang peredaran narkoba Pak. Peredaran narkoba, mungkin Bapak menanggapinya bagaimana Pak? Terkait dengan peredaran narkoba di lapas, tentu kita tidak bisa menampik ya, karena memang ada beberapa lapas yang mungkin masih terkait itu. Namun saya yakin semuanya juga berusaha untuk tidak sampai ke situ. Termasuk juga lapas kelas 2 Samarinda. Kami juga berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, berupaya ya, bersatu dengan teman-teman semuanya, jangan sampai terjadi di lapas kelas 2 Samarinda. Jadi kita sudah buktikan secara nyata terhadap teman-teman semua. Kita bisa melihat baik di media sosial lapas kelas 2 Samarinda ya, ada di Instagram, ada di Facebook, mungkin di Twitter dan segala macamnya, itu bisa dilihat bahwa memang kita juga bersungguh-sungguh untuk memberantas narkoba itu. Karena memang yang terpenting sebetulnya tergantung dari niat kita yang awal. Kalau memang kita bersama-sama, karena selalu saya katakan juga kepada teman-teman semua,
hari ini kita berkekuatan 83, satu saja yang tidak bersama-sama hancur gitu. Karena situasi kondisi inilah yang terus kita perbaiki, terus kita perbaharui sedikit demi sedikit sehingga nantinya akan mencapai hasil yang maksimal. Karena namanya manusia ketika haus, mereka juga butuh minum, ketika lapar butuh makan, sama. Sehingga sebetulnya antara petugas dan warga binaan ini sama, karena interaksi inilah yang mungkin tentunya harus ada pengawasan yang melekat dari atasan langsungnya masing-masing, kan seperti itu. Karena keterkaitan dengan peredaran yang disampaikan tadi, ya tetap Lapas Kelas 2 Samarinda berupaya semaksimal mungkin untuk menjerokan itu. Mungkin langkah-langkah yang konkret, Pak. Contoh kita. Ya, yang jelas kita langkah-langkah yang konkret. Yang pertama, kami berkomitmen bersama, ya. Itu kan kalau biasanya setiap awal tahun kita kan tanda tangan fakta integritas, kita komitmen bersama untuk melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur. Terus yang kedua, penguatan baik yang saya berikan hampir setiap bulan sekali atau pada saat apel, atau mungkin penguatan internal yang dilakukan seksi masing-masing, sehingga ketika seandainya motor itu remnya itu selalu ada gitu, sehingga diingatkan lagi, direfresh lagi. Nah itu dengan tujuannya itu jangan sampai kebablasan teman-teman kita ini di lapangan. Terus berikutnya penggeledahan, ya. Kita bisa melihat apa yang saya katakan dari awal tadi, bahwa kita bisa dilihat di media sosial Lapas Samarinda, ya, ada di FB, di Twitter, mungkin di Instagram, itu juga termuat di situ. Bahkan akhir-akhir ini kan teman-teman juga gencar sekali melakukan penggeledahan. Tentunya memang itulah kita berusaha untuk memang betul-betul menjerokan Lapas Kelas 2 Samarinda ini peredaran narkoba. Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya ambil kesimpulan bahwa untuk hari ini Pak Kalapas sudah menerangkan apa itu tentang pemasyarakatan, layanan-layanan apa aja yang ada di Lapas Kelas 2 Samarinda, langkah-langkah tentang isu-isu tentang peredaran narkoba tadi sudah disampaikan Bapak Kalapas. Saya rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih Bapak Kalapas. Ya. Jaya selalu pemasyarakatan. Salam pemasyarakatan, Pak. Salam pemasyarakatan. Ya, pasti.